Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat Imbos Media rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan Al-Quran. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang Al-Quran, inspirasi hidupku. Sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Bulan Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. Hudal linnas, sebagai hidayah, sebagai petunjuk untuk manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan garansi. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka pasti bahagia. Fala khaufun 'alaihim, maka tidak ada kekhawatiran, ketakutan atas mereka, walahum yahzanun, dan tidak juga bersedih. Artinya apa? Barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah, dijamin hidupnya bahagia fid dunya hatal akhirah. Dari dunia sampai nanti di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di bulan Ramadan ini Al-Qur'an sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk untuk manusia. Kalau kita ingin menjadikan Quran sebagai petunjuk, maka mesti kita memahaminya. Memahaminya sehingga bisa menjadi inspirasi di dalam kita berkehidupan. Al-Quran itu sepertiganya adalah sejarah atau kisah. Dan sejarah itu berulang, hanya saja beda waktu dan juga pelakunya. Artinya apa? Sejarah yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran ini bagaimana bisa menjadi inspirasi dalam kehidupan kita. Bahkan Nabi Muhammad SAW menjadikan sejarah Nabi sebelumnya sebagai role model untuk beliau dalam bersikap, bahkan sampai mengambil keputusan besar. Karena Al-Quran itu sepertiganya sejarah, dan sejarah itu selalu berulang, dan mesti kita akan menghadapi sisi-sisi kehidupan yang akan mirip dengan kehidupan para nabi sebelumnya, dengan kehidupan orang-orang yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, dan bagaimana kita sebagai umat Islam mengambil Al-Quran sebagai inspirasi di dalam kita berkehidupan. Contohnya, Nabi Muhammad SAW meniru perkataan Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau di Fathu Mekah. Sebagaimana kita ketahui bahwa ketika Fathu Mekah, umat Islam bersama Rasulullah SAW ketika itu sudah bisa menaklukkan kota Mekah yang sebelumnya Nabi dan para sahabatnya diintimidasi, diusir, bahkan akan dibunuh. Tapi ketika saat Fathu Mekah, umat Islam menguasai dan menaklukkan kota Mekah sehingga orang-orang kafir yang ada ketika itu sudah tidak bisa berkutik lagi. Kalaupun Nabi mau membalas dendam, kalaupun sahabat ingin membalas semua kejahatan mereka, itu bisa terjadi. Dan itu mudah dilakukan karena orang-orang kafir ketika itu tidak punya lagi kekuatan. Mereka tertunduk takut dan mereka sudah merasa menganggap dirinya sudah akan mati ketika itu. Tidak mungkin akan hidup lagi, pasti akan dibunuh.
karena sudah dikuasai oleh umat Islam, dan ketika itu mereka tahu bagaimana jahatnya mereka di saat Nabi dan para sahabat berada di kota Mekah. Namun ketika itu apa yang Nabi katakan? Aqulu kama qala akhi Yusuf. Aku akan mengatakan sebagaimana apa yang saudaraku Yusuf alaihissalam katakan. Yaitu ketika Nabi Yusuf alaihissalam beliau menjadi raja, dan kita tahu bagaimana Nabi Yusuf di saat beliau sedang remaja, beliau dibuang oleh saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur, kemudian ditemukan oleh orang, dijual menjadi budak, kemudian sampai juga berada di istana, kemudian difitnah sampai di penjara bertahun-tahun lamanya. Bahkan dalam riwayat dikatakan 40 tahun. Ada juga riwayat yang mengatakan 80 tahun Nabi Yusuf tidak bertemu dengan ayahnya. Karena hasad saudara-saudaranya. Namun ketika terjadi paceklik, saudaranya datang ke istana, dan ketika itu Nabi Yusuf sudah menjadi raja. Sudah menjadi raja Mesir ketika itu. Saudaranya ingin meminta bantuan. Nabi Yusuf tahu itu saudara Nabi Yusuf. Tapi saudaranya tidak tahu. Sudah lupa dengan wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Karena mereka menganggap Nabi Yusuf sudah mati. Namun apa yang terjadi? Nabi Yusuf tidak membalas dendam atas keburukan, kejahatan saudaranya. Dan perkataan inilah yang Nabi tiru ketika Fathu Mekah. La tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahim. Sudah saya maafkan kalian semuanya. Bayangkan 80 tahun Nabi Yusuf, atau riwayat yang paling sedikit 40 tahun Nabi Yusuf tidak bertemu dengan ayahnya. Fitnah, kemudian sengsara, dijual menjadi budak, dipenjara dan lain sebagainya. Namun itu tidak menjadikan Nabi Yusuf sempit dadanya. Beliau memaafkan saudaranya, dan itulah yang Nabi tiru ketika beliau menguasai kota Mekah. Maka Nabi maafkan orang-orang kafir yang dulu sangat jahat kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Sehingga dari para sahabat tadi, dari penduduk Mekah tadi, banyak yang kemudian memeluk agama Islam, lantaran agama Islam menjadi rahmat untuk semuanya. Jadi bagaimana kita bisa mengambil Al-Quran itu sebagai inspirasi dalam kehidupan kita? Dalam tema ini, bagaimana kita mudah memaafkan orang lain? Karena hal itu yang Nabi lakukan, dan Nabi mencontoh dari apa yang terjadi dalam kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam. Walaupun Nabi Yusuf sudah menjadi orang besar, orang hebat, namun beliau tidak kemudian membalas kejahatan ataupun keburukan saudara-saudaranya. Dengan lapang hati, dengan hati yang bersih, Nabi Yusuf mengatakan, La tathriba alaikumul yaum. Bagaimana kita menjadikan kalimat ini dalam kehidupan kita? Ketika ada orang lain yang mungkin hasad kepada kita, jahat kepada kita, zalim kepada kita, akankah kalimat ini keluar dari lisan kita? La tathriba alaikumul yaum. Saya maafkan kalian semuanya. Sudah tidak ada masalah. Bahkan sahabat Nabi, kaum Ansar dan Muhajirin, dalam Al-Quran surat Al-Hasyr, mereka punya kebiasaan yang luar biasa. Yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Mereka mengatakan, ya Allah, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman. Apabila kita mengamalkan doa ini, insya Allah kita akan mudah menjadi orang yang memaafkan saudara-saudara kita. Bahkan mereka kita doakan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman.
Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan di dalam hati kami ghil, penyakit-penyakit hati untuk orang-orang yang beriman. Jadi insya Allah apabila kita mengamalkan doa ini, kemudian kita punya satu kalimat dalam Al-Quran yang harus menjadi inspirasi dalam kehidupan kita. La tathriba alaikumul yaum, yaghfirullahu lakum. Sudah, saya maafkan kalian semuanya. Semoga Allah ampuni kalian. Tidak hanya kata-kata maaf, tapi juga ditambah yaghfirullahu lakum. Semoga Allah mengampuni kalian. Nah, bagaimana kalimat ini menjadi inspirasi dalam kehidupan kita? Hafalkan atau tanamkan kuat, azamkan kuat di dalam, tanamkan kuat di dalam hati kita. La tathriba alaikumul yaum, yaghfirullahu lakum. Tidak ada masalah lagi untuk kalian. Saya maafkan semua kesalahan kalian. Yaghfirullahu lakum. Semoga Allah mengampuni kalian. Mudah-mudahan bulan Ramadan menjadikan kita semakin dekat dengan Al-Quran. Menjadikan kita selalu mengambil inspirasi dari Al-Quran untuk menuntun sikap kita. Menjadi huda, menjadi petunjuk untuk kita bersikap di dalam kita berkehidupan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.